Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin khatamun nabiyyin wa afdhalul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faya ayyuhal ikhwan, ayyuhal hadirin wal hadirat, rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sepuh, para sepuh ingkang kagungan, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita saged pepanggihan wonten ing ganipun Bapak Wakilan. Alhamdulillah sedaya kanthi sehat walafiat. Mugi-mugi tindak lampah kula panjang sami rawi pengawasan ing dalu menika muga dados amal kesaenan, amal soleh kang pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati rahimakumullah. Kados ingkang sampun dipun aturaken kaliyan wakil saking warga Bapak Wakilan. Kula panjenengan sami rawuh wonten ing dalu menika ingkang sepindah menika sinau bab agama. Dan nomor kali mangke ndongaaken. Agama menika penting dados cekelan untuk pegangan kita semuanya di dalam menjalani kehidupan ini. Agama Islam itu sudah sempurna ajarannya. Kalau sudah sempurna berarti tidak ada lagi di atas kesempurnaan. Yang ada adalah kita tinggal mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ajaran agama menika sumberipun wonten kalih inggih menika Quran kaliyan As-Sunnah. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnati rasul. Kanjeng Nabi ketika aku tinggalkan kepada kalian itu dua warisan tinggalan yang kalau kamu berpegang teguh kepada dua hal itu, warisan itu, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pedoman ini. Nah, wonten ing gesang alam donya menika Bapak Ibu, kehidupan kita ini mengalami yang namanya pasang surut. Kalau laut itu kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Jadi itu merupakan hal yang harus kita sadari, kita maklumi bersama. Hidup itu seperti itu, seperti halnya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita melewati suatu jalan atau menuju suatu tujuan, jalan yang kita lewati itu pasti kita akan merasakan jalan itu, menikmati jalan itu. Kadang-kadang jalannya itu naik, kadang-kadang jalannya itu turun. Bahkan juga kadang-kadang harus hati-hati
karena ada lubang-lubang, nah udan ketutupan banyu rawero, ono polisi tidure, kudu hati-hati alon-alon. Dalane ya berkelok-kelok, ya munggah medun, kadang-kadang mendadak harus belok kiri, belok kanan, terus ya kudu hati-hati nek lewati dalan. Jangan-jangan niku wau sedaya menika menunjukkan kepada kita ini gambaran kehidupan kita itu begitu. Harus hati-hati. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Sok-sok senang, sok-sok susah. Kadang ya sehat, kadang ya sakit. Tidak ada orang itu yang dalam kehidupan itu mengalami keadaan yang susah terus, tidak ada. Senang terus, tidak ada. Sehat terus, tidak ada. Sakit terus, tidak ada. Ya kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Ini harus disadari oleh kita. Sing penting awak dhewe niku kudu nyadari nek pas posisi niku wonten pundi. Nek awak dhewe niku pas posisi niku dalam keadaan yang senang bahagia, ya disyukuri, alhamdulillah. Senang bahagia itu wujudnya nopo macam-macam. Bisa juga berupa kesehatan. Nah, syukur alhamdulillah. Sehat niku termasuk nikmatnya Gusti Allah sing kebanyakan manusia itu banyak yang melupakan. Nikmatnya Gusti Allah banyak sekali. Saking banyaknya kita nggak sanggup untuk menghitungnya. Dengan alat apapun, secanggih apapun, untuk menulis semua nikmat-nikmat Allah itu tidak akan mampu. Alat itu akan rusak. Nggak sanggup menyimpan data semua nikmat-nikmat Allah itu. Sudah nggak mau menyimpan lagi, tapi nikmat Allah belum semuanya bisa dituliskan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini dari Gusti Allah. Kalau kamu menghitung nikmatnya Allah, niscaya kamu tidak akan mampu apapun caranya. Dan nek pas ada posisi yang dhuwur, bahagia itu berupa kesehatan, rezeki yang cukup, punya kedudukan jabatan. Hari sing penting butuh bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada yang telah memberikan itu. Siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing jenenge syukur itu ada tiga, menyangkut tiga. Kalau tidak kita lakukan tiga itu belum bersyukur. Syukur itu menyangkut masalah hati. Yang kedua juga lisan, yang ketiga tentang perbuatan. Nah, sing jenenge syukur hati itu kudu nyadari sepenuhnya bahwa apa yang saya peroleh, apa yang saya dapatkan itu semua sebenarnya merupakan karunia dari Allah. Artinya kudu nyadari ngoten iki. Ojo nganti duwe pikiran kados koron sing bondone akeh banget iku, duwe bondo akeh iki mergone kepinteranku. Iso ngolah emas itu iso didol larang dan sebagainya. Akhirnya dia sombong, merupakan karunia itu sebenarnya dari Allah. Jadi pertama adalah menyadari semua ini hada min fadli Rabbi. Semuanya ini merupakan karunia dari Tuhanku. Terus lisannya itu mengucapkan alhamdulillah. Lebih komplit alhamdulillahirabbil alamin. Mulai untuk rezeki alhamdulillahirabbil. Lisannya nyadari, lisannya ngucapke, sing ketelu niku menggunakan semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada dirinya itu berupa sekian banyak tadi untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, sing sehat kudu semangati awak dhewe iki nindakake ibadah. Alhamdulillah omahe dhewe iki cedhak masjid. Jadi 5 waktu insyaallah kurungu. Muadzin selalu memandangkan hayal sholat, hayal falah. Ayo do sholat, ayo do menuju kepada kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan. Sopo sira kepengin bahagia, sopo sira kepengin sukses. Nah, Gusti niku hayal sholat niku. Bendino dileke terus. Jadi akhirnya bersyukur pada Allah bahwa kita di tempat tinggal nikmat kita ini yang seperti itu. Coba nek krungu adane samar-samar kepengin nang masjid niku mau aduh banget. Krungune iki sayup-sayup. Gak mesti aduh banget. Ade niku arep ndi? Nang kali koma nang Pulau Tahayu temu di balik Alhamdulillah
Alhamdulillah wilayah kita menika kalasan. Nek nganti ora ndadekake ada tambah iman lan takwa marang Gusti Allah niku sesuk awak dhewe niku berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah niku dimanfaatke. Nek awak dhewe diberikan oleh Allah kesenangan, kebahagiaan berupa harta yang tercukupi, harta yang melimpah, maka gunakanlah itu kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, kebutuhan umat, dan juga untuk fisabilillah. Alhamdulillah nih kesenang ya, ini dari Pak Akiran sekeluarga ada infak sodako untuk masjid Al-Iqomah, itu untuk masjid Qurratai. Itu bagian dari syukur. Gunakan itu. Kalau kita ini pengen bahagia, kita pengen senang, maka senangkan bahagia juga orang lain. Kalau saya pas mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, saya juga ingin berbagi supaya orang lain juga merasakan senang dan bahagia. Betapa senang bahagianya kalau orang itu mendapatkan rezeki. Betapa senang bahagianya kalau orang itu sembuh dari sakitnya. Maka kebahagiaan itu juga kita berikan pada orang lain. Sebagaimana bahagianya kita merasakan itu. Nah, ini saya ingat. Onten tiang menika sing jasane dikai duit 50.000 wis seneng. Seneng banget sana. Neng kanggone sing duit-duit niku nek dhewe seneng napa 50.000, aku wis seneng dhewe tak naik dhewe 1.000 misalnya. Lebih senang, lebih bahagia. Seperti itu. Hanya mendapatkan itu bagi dia sudah bahagianya luar biasa. Sebagaimana bahagianya kita mendapatkan rezeki yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Nah, ini mulai berbagi kebahagiaan. Nah, ini pun dia mendapatkan suatu kenikmatan. Yang penting hati ini menyadari ini duduk karena kepintaranku memang karena ikhtiar usahaku, usaha benar, tapi sebenarnya tanpa kehendak Allah, tanpa izin Allah, gak akan mungkin itu bisa terjadi. Spontan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang ketiga kita gunakan nikmat itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kuncinya. Nah, padahal kehidupan kita itu kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Dan pas keadaan yang tidak membahagiakan, itu pasti akan terjadi juga menimpa kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah itu tidak akan mungkin berbuat zalim pada hambanya. Mungkin Gusti Allah. Mesti nek diuji itu mesti sesuai dengan kemampuan hambanya. Sing penting hamba ini kudu cekelan taline Gusti Allah. Cekelan agamane Gusti Allah. Tali ini kuat, apapun menanggung beban yang seberat apapun tidak akan putus tali itu. Karena tali agama. Nah ini yang penting. Nah, naik awal dia pas mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu, ya kuncinya ya terus sabar. Sabar itu 5 huruf SABAR. Sabar. Ini niku prakteknya ini bukan berarti kita tidak bisa loh Pak Ibu. Nek awak dhewe dunia tenang, ya insya Allah Gusti Allah menidar. Jadi ampun nesu nek sampean iku kadang-kadang kita ini disampaikan ya sing sabar ya. Sabar ya kan. Nek ling ngucapin itu tulus, orang yang lip service hanya lisan, itu insya Allah masuk ke dalam hati orang yang kita tak bicara. Jadi orang ramis loh, tapi betul-betul mendoakan supaya Allah memberikan kesabaran pada sampean. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Tuhanku, karuniakanlah kesabaran pada diri hamba. Doa dewe. Mula oke hadis, oke Quran yang berbicara tentang sabar. Yang penting awak dhewe itu tidak boleh berputus asa. Itu pantangan. Wong sing putus asa niku wong sing ora percaya marang Gusti Allah. Itu yakin. Kanggone wong sing iman marang Gusti Allah, keadaan pada dirinya itu tidak ada yang buruk, semuanya itu baik, apapun itu.
nek de pas untuk kesenangan kebahagiaan de syukur, maka syakara itu wa kana khairul kata Rasulullah. Maka dia bersyukur dan kesyukuran itu menambah kebaikan bagi dirinya. Kalau sudah terima musibah fasobar maka dia bersabar. Lagi-lagi juga wa kana khairul, kesabaran itu juga akan menambah kebaikan bagi dirinya. Jadi tidak ada yang buruk. Hikmah ini oke. Jadi para nabi rasul itu kabeh iki ya diuji marang Gusti Allah. Tidak ada yang tidak diuji. Hidup kita ini, sepanjang kehidupan kita ini semua ini ada ujian dan ujian. Tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman sementara Allah tidak mengujinya? Allah masih akan menguji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita, siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan masuk surga sementara Allah belum mengujinya? Bagaimana Allah belum melihat bagaimana jihadnya, kesungguhannya dalam menjalankan agama, dan juga bagaimana kesabarannya dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, terus nek terjadi pripun? Sing penting pertama itu menyadari semua yang terjadi, yang menimpa kepada kita itu semua adalah kehendak Allah. Kalau itu bukan kehendak Allah, tidak akan mungkin terjadi. Qadarullah wa masa afa'ala. Ini adalah qadar Allah, ketentuan Allah. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Sing penting kudu napa niku? Ampun ngantos gadai pemikiran kemandian mau datang anu ya, mau datang ini ya, datang ini mau nak orang ini kan orang ini kita jadian ini benar sing wis ya kalau lagu ini yo sing wis ya wis rasa bali meneh insyaallah itu lagi main, insyaallah lagi main. Dan kadang-kadang kalau panjang sami itu ngerteni hikmah ini ora langsung. Mungkin setelah waktu berjalan seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, kadang baru ini kan hikmah ini. Maka dalam Quran itu kita yuk til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah itu memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, dan para siapa yang diberikan hikmah oleh Allah sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, terus kita mencari dia itu sabar, pasrah pada Gusti Allah. Nah, wis terjadi nyadari niku sing keloro ya terus murad salihah. Delok awake dhewe, berarti mungkin aku kudu luwih hati-hati. Padahal aku ya wis hati-hati. Yesus wis rampung kesempatan. Terus awake dhewe niku terus berikhtiar mengatasi itu. Sabar niku gak ikhtiar, ora sabar tok. Mulai supaya mari yo mari, nek wae lan susah ya diseneng. Niku yo kudu ikhtiar, nek loro yo berobat, nek ono masalah yo diatasi piye carane. Nah, ra ngerti ya takon karo sing luwih alim luwih ngerti. Aja diputuske dhewe. Apa jono masalah abot terus nek timbangan iki tak wis aku tak mati wae. Yo nek mati ku yo terus rampung urusane mboten. Kang beliau iman iso kehidupan meneh setelah kita itu mah. Jadi ojo nganti ade di pikiranmu.
mergo yang ngono kayak Cina ini orang oke untuk edaran sasaran mungkin budrek ngrasake masalah sekolah tingkat udah anjlok dhewe orang siji loro tuh nenggon apartemen. Nah ini soalnya pulang pernah rampung, hari itu jalan begitu blok langsung. Mungkin hari kamu ini orang diagama, contoh itu nek agama itu buatkan, mesti apa? Insya Allah hikmah. Ikhtiar. Terus doa ini yang penting. Doa itu wis terjadi apa belum terjadi, doa itu insya Allah akan memberikan manfaat. Ini yang penting. Mula Gusti Allah ketika utu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan apabila. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku Allah, maka jawablah aku ini dekat. Aku mengabulkan doa permohonan hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, maka adalah hambaku itu memenuhi perintah-perintahku, dan adalah hambaku itu percaya kepadaku, beriman kepadaku. Inilah kuncinya kalau kita doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Jadi nek awak dhewe cedhak marang Gusti Allah, apa sing dadi penyuwunane awak dhewe iku insyaallah. Imam Ghazali ngendika sing jenenge doa niku permohonan, doa itu permohonan itu seperti perisai. Perisai itu lho, tameng. Tameng ini lho nek perang itu melindungi dirinya dari serangan musuh, senjata-senjata musuh, baik itu pedang, tombak, panah dan lain sebagainya, itu melindungi dirinya. Nek nggon kehidupan awake dhewe perisai itu melindungi diri kita dari segala musibah yang akan terjadi menimpa pada kita, itu doa. Penting. Ibnu Taimiyah ketika doa itu kalau dibacakan, dimohonkan kepada Allah, dan doanya itu lebih kuat daripada musibah yang akan terjadi menimpa pada dirinya, maka dia akan terhindar dari musibah itu. Kalau doa itu kekuatannya sama dengan musibah yang terjadi pada dirinya, maka doa itu akan meringankan. Ya terjadi ning alhamdulillah ora apa-apa, sisa ditiru, sisa diselamatkan. Kan kadang teman-teman keadaannya kaya ngono, ya ora apa-apa ya, lecet-lecet lukanya ringan. Nah, itu berarti kekuatan doa dengan musibah itu sama-sama kuat, maka doa itu akan meringankan. Dan kekuatan lebih kuat daripada musibah, ya terjadilah. Nah ini pentingnya doa. Nah, mula ben awak dhewe dirasa sabar niku wau, ternyata nek wis saya itu mungkin aku keliru, mungkin aku kebablasan. Gusti Allah jenenge ngelingi awake dhewe. Aja keterusan. Nek keterusan, engko risikone abot. Wis to, kudu dikendalikan gitu. Kalau itu pernah nonton tiang yang ya katakanlah punya kedudukan jabatan dan juga kaya raya. Niku nek dahar niku malah nyuguhi wong akeh niku, nek dahare piyambake niku biasa. Padahal sing nyuguhi yang baik anggar temen bocah. Karena semua yang dia suguhkan itu, yang disajikan, yang dihidangkan itu, dia sudah pernah merasakan semuanya. Aku melu-melu malah aku loro malah. Jadi ono sugih ning malah dahar niku paling gitu. Arep dahar sepul mon ditimbang. Untuk jamaah ini saya ngaji dah ditimbang nggih. Alhamdulillah lho. Wonten lho Bu saestu menika dahar ditimbang nggih, masnya ditimbang. Aku pengen tempe, ojo digoreng. Dibungkus. Lho, ana rasane, ayo iki ngono kuwi. Saya resep
orang tuh nganggu garam-garam. Lalu lek kan lu enak. Enak nih baru kita singgung enggak. Gue nek pengen enak kok gulane tambah dhuwur. Nah. Niku wonten niku. Ono ilmu nek ikhtiare. Nah, mula awak dhewe niki penting. Kanjeng Nabi ngendika, contohnya misalnya iki. Nek awak dhewe niku lho. Sikap kesabaran itu ternyata Bapak Ibu niku iso ngapus dosa kesalahan dhewe. Meskipun katakanlah kita ini hanya tertusuk duri, kecoblos 1000, baru disuntik, niku nanti kalau Nabi Allah akan hapuskan dosa kesalahan dengan tertusuk duri. Mami musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syaukata yusyabba. Setiap musibah yang menimpa kepada seorang muslim, maka Allah akan hapuskan dosa kesalahan muslim itu meskipun hanya tertusuk duri. Sing mong sing loro kan dhewe ngendika man maridul lailatan, barang siapa yang sakit pada suatu malam, baru dia fasol baru dia bihanillah, kemudian dia sabar dan dia ridho kepada keputusan Allah itu, ketika Nabi kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummu, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Jadi sabar kalau ridho itu qadar Allah. Mula nek awak dhewe nang musibah niku qadar Allah. Nek saya apik meneh dengan donga Gusti Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa khufli khairan minha. Ya Allah, berilah kami pahala di dalam menerima musibah ini ya Allah, dan berilah kami ganti yang lebih baik. Sing tulus ikhlas donga niku insyaallah dikanjal Gusti Allah. Sing sakit disembuhkan. Diri dadi sementing itu sih, tenang. Ane tenang apa? Wong sing loro niku ora ning awake dhewe. Oke sing loro. Nek ning awake dhewe sakit dokter. Ora kaya jiji. Lho. Jenenge rumah sakit itu kan mesti sing kontrol kan oke. Berarti berbagi ternyata banyak yang sakit. Tapi enggak apa-apa. Sementing ada ikhtiar, tenang menyikapinya, tidak apa-apa. Harus dengan orang sakit loh. Ini mulai mengenai. Cuma ada donga di donga toh. Naik ketemu kalau assalamualaikum, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami sekalian. Kan di donga gini, soal saya butuh selamat. Kabeh butuh selamat. Warahmatullah, semoga rahmat Allah, kasih Allah, dan juga barokah Allah dilimpahkan kepada kita semua. Dungane terus selamat, dikasih kalau Gusti Allah diberikan barokah Gusti. Kalau dikabulkan, kan semua doa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman, donga dino itu kumpul sehat. Kamu donga untuk segini lancar. Kan mau. Dari sekian banyak ini bisa jadi hanya 1-2 itu yang dikabulkan, tapi sudah mewakili kita ini sehat. Kita ini berikan oleh Allah barokah itu karena ada satu jamaah itu yang tulus dan diakui oleh Allah. Berkat doa itu semuanya kita ini menjadi keadaannya sehat, diberikan rezeki Allah lancar, barokah dan sebagainya. Loh, ada banyak itu loh. Bisa jadi doa-doa kita ini orang-orang yang mungkin mau ngajiin pas doa dia khusyuk. Jadi doa itu tak boleh mas. Makanya adik, naik kumpul ini doa itu kan penting. Doa itu perisai, doa itu bisa melindungi kita. Dosa apa yang merasa mulai awak dhewe iku sabar itu kan berarti Gusti Allah resik dosa kesalahan awak dhewe. Nanti cerita niku lagi, sing doa Allahumma ajirni fi musibati wa khufri khairunha, itu kan awalnya kan onten sahabat Nabi itu yang punya penyakit, kemudian
beliau itu minta kepada Rasulullah supaya didoakan supaya sehat. Itu ketika Rasulullah menyampaikan min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu bil anha syafatan syabuha, itu kemudian akhirnya ya Rasulullah begitu, sudah saya terima sakit saya, cuma saya doakan kalau pas penyakit saya itu kambuh, aurat saya tidak terbuka. Justru ini kan kasusnya itu kan orang yang sakit hanya gitu. Nah umat itu kan sampai auratnya terbuka. Maka kemudian Nabi menyampaikan sakitnya itu bisa menghapus dosa kesalahan. Maka kemudian doakan ya Rasulullah kalau pas penyakit saya kambuh supaya tidak sampai terbuka aurat saya. Itu doanya begitu. Jadi yang luar biasa. Maka Islam itu kadangnya tidak menganggap bahwa itu saya itu. Maka doa dari Allahumma aslih lana dinana alladzi ismatu amri. Ya Allah, baikkanlah agama. Karena agama itu menjadi pokok segala urusan dalam kehidupan saya. Baikkan pula duniaku ya Allah, karena kami berpenghidupan di dalamnya. Kan doanya kan seperti itu. Jadi baikkan agamanya, dibaikkan kehidupan dunianya, karena kita mau hidup di dunia ini. Mulai berakhir rezeki lancar, diberi kesehatan, dibaikkan. Kan gitu. Doa marah Gusti Allah. Nah, sepenting awak ini itu ampun ngantos niku kuncinya jangan sampai putus asa. Untuk hadis kursi dipengendikakan Allah berfirman, ana ainda dzanni abdi. Aku kata Allah itu di dalam persangkaan hamba. Jadi besok itu mengenai bab ini kalau pada dasarnya ibaratnya awak dia masih
yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga ketika Allah rezeki yang sumbernya tidak disangka-sangka. Insyaallah wis dijamin rezeki lewat ajaran pengen rezeki lancar dan tidak mau insyaallah ajaran rezeki lagi serah yang ada itu solusi muhasabah rasa pengen insyaallah ajaran nana penyembuhan yang tidak menyebabkan lagi kambuh penyakitnya. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwab. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la